Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali ke pertemuan kali ini membahas tentang persamaan garis lurus bagian 1. Nanti kita bagi menjadi dua bagian biar tidak terlalu panjang. Kita buat simple saja, sederhana, dibuat enjoy aja ya. Sebenarnya apa sih kalian nih tujuannya untuk belajar persamaan garis lurus? Yang pertama, agar tahu seperti apa persamaan garis lurus. Yang kedua, dapat mencari menentukan persamaan garis lurus. Kemudian dapat mencari menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Berikutnya, dapat menentukan persamaan garis lurus yang saling sejajar maupun yang saling tegak lurus. Dan terakhir, dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, apa sih persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Jadi kalau digambar nanti grafiknya lurus. Antara lain dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan mx, posisi garis miring ke kanan. Nah, perhatikan gambar. Kemudian Y sama dengan negatif mx, miring kiri, nilai m negatif. Perhatikan. Nah, ini yang positif miringnya ke kanan, yang negatif miringnya ke kiri. M itu apa? M itu sebenarnya gradien kemiringan garis. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian bentuk Y sama dengan A. Ini garisnya sejajar sumbu X. X sama dengan A, garisnya sejajar sumbu Y. Kemudian bentuk AX tambah BY sama dengan AB, ini garisnya miring ke kiri. Kemudian bentuk AX dikurang BY sama dengan negatif AB, garisnya miring ke kanan. Perhatikan koordinatnya B, 0, 0, A, di sini negatif B, 0, di sini 0, A. Kemudian apa yang membedakan persamaan garis lurus atau ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yang jelas variabelnya hanya mempunyai pangkat tertinggi 1, tidak boleh 2, tidak boleh 0. Contoh, Y sama dengan 2x tambah 4, Y sama dengan negatif 4x kurang 5, Y sama dengan 4, X sama dengan 3, 2x tambah 4y sama dengan 8, 5y kurang 4x sama dengan negatif 20. Nah, ini sudah seperti penjelasan di atas pada gambar. Miringnya kemana, posisinya bagaimana. Perhatikan variabel y, perhatikan variabel x. Pangkatnya hanya 1. Maka ini disebut dengan persamaan garis lurus. Kalau bukan, seperti apa? Perhatikan di bawah. X pangkat 2 dikurang 4Y sama dengan 6. Pada X pangkatnya 2. Jelas ini bukan persamaan garis lurus. Berikutnya kita akan bahas tentang gradien. Gradien merupakan kemiringan garis. Jadi setiap sesuatu yang miring pasti punya gradien. Gradien merupakan perbandingan komponen Y dan komponen X. Nanti bisa dituliskan dengan delta Y dibagi delta X. Kemudian bentuk persamaan Y sama dengan PX tambah U. Ini merupakan bentuk persamaan garis lurus yang pertama. Mempunyai gradien M sama dengan P. P ini adalah koefisien di depan variabel X, sedangkan Q
konstanta. Kemudian bentuk yang kedua, AX tambah BY sama dengan C. Ini gradiennya negatif A per B. A koefisien pada variabel X, B koefisien pada variabel Y, dan C konstanta. C ini bisa di ruas kiri atau di ruas kanan. Kalau di ruas kiri menjadi AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kemudian gradien yang melalui dua titik P X1, Y1 dan Q X2, Y2. Nanti gradiennya adalah Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Agar lebih jelas, perhatikan pada gambar berikut. Gambar ini sistem koordinat atau bidang koordinat kartesius. Perhatikan garis biru miring ke kanan, berarti nilai M-nya pasti positif. Bagaimana cara menghitung gradien? Buatlah segitiga siku-siku. Pilihlah titik di mana yang pas di perpotongan kotak. Jangan ambil yang tidak pas di tengah-tengah atau di ujung. Ini tidak pas. Ambil saja misalkan di sini dan di sini. Kemudian gradien ini adalah komponen Y dibagi komponen X. Komponen Y berarti yang sisi tegak. Kita hitung dari bawah, dari pusat siku-siku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilainya 6. Kemudian yang mendatar sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi tidak perlu khawatir kalau garisnya sudah ke kanan, sini nilainya harus positif semua. Kalau miring ke kiri berarti harus negatif. Contoh yang kedua, ini yang gradien melalui dua titik A 1,2 dan B 3, negatif 1. Kita pisahkan, X1 nya 1, Y1 nya 2, X2 nya 3, Y2 nya sama dengan negatif 1. Ingat, jangan jangan pusing, pokoknya santai, dicoba. Kalau nggak bisa nanya ya, kalau nggak bisa lagi ya nanya lagi, cari di Google banyak. Pokoknya dibuat santai. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, subscribe di channel ini. Jangan lupa klik tanda lonceng, kemudian klik jempol suka biar semakin berkembang. Nanti kita sama-sama subscribe bareng-bareng. Iklan sedikit. Lanjut ke mana tadi? Oh, belum ke bawah, maaf. Tadi sampai rumus M sama dengan Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Kita masukkan Y2 negatif 1, kemudian Y1 adalah 2, X2 adalah 3, X1 nya adalah 1. Negatif 1 kurang 2, negatif 2, 3 kurang 1, 2. Sehingga diperoleh M nya adalah negatif 3/2. Perhatikan tanda negatif. Ini jelas bahwa garisnya miring ke kiri. Berikutnya, contoh gradien garis 2Y tambah 4 sama dengan 3X. Nah, perhatikan nih. Sebenarnya ini bisa dibentuk ke model Y sama dengan PX tambah Q atau ke model AX tambah BY sama dengan C. Jadi nanti akan diberi contoh semuanya. Tenang aja, pokoknya pasti tahu. Semoga bisa paham dengan cepat. Amin. Kita buat ke bentuk Y sama dengan PX tambah Q. 2Y tambah 4 sama dengan 3X. Syaratnya di sini adalah hanya variabel Y di sebelah kiri. Berarti kita pindah plus 4. Kita pindah ke kanan menjadi negatif 4. Tinggal 2Y. Kemudian perhatikan, di sini koefisiennya 1. Berarti 2 harus kita hilangkan. Caranya bagaimana? Bagi 2. Semuanya bagi 2, ruas kiri maupun ruas kanan. Bagi 2 habis, tinggal Y. Bagi 2 menjadi 3/2,
4 bagi 2 menjadi 2. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 3/2X kurang 2. Gradiennya sama dengan P. P-nya adalah 3/2. Cukup mudah. Lanjut. Contoh yang keempat. Tentukan gradien dari garis dengan persamaan 3X tambah 4Y sama dengan 5. Nah, perhatikan soalnya. Kalau di model AX tambah BY ini mudah. Sudah di ruas kiri semua. Jadi tinggal menentukan gradiennya saja. Tapi akan ditunjukkan model yang Y sama dengan PX tambah Q. Berarti apa yang kita pindah? Yang kita pindah adalah 3X ke ruas kanan menjadi negatif 3X tambah 5. Perhatikan, di sebelah kiri tinggal 4Y, harus kita bagi 4. Kalau angkanya 5 bagi 5, angkanya 10 bagi 10. Bagi 4 tinggal Y, negatif 3 bagi 4 menjadi negatif 3/4X, plus 5 bagi 4 menjadi plus 5/4. M-nya adalah nilai P, berarti nilai P-nya adalah negatif 3/4. Berarti gradiennya adalah negatif 3/4. Dengan bentuk AX tambah BY sama dengan C. Sudah, kalian tinggal nulis persamaannya, cari nilai A dan B. A itu di mana? A itu yang nempel di variabel X, koefisiennya 3. B di mana? B itu koefisien di variabel Y, 4. Udah dapat A-nya 3, B-nya 4. Rumus M-nya adalah negatif A/B. Berarti M-nya negatif 3/4. Lebih mudah. Kalau ini membagi-bagi, kalau ini simple. Sehingga gradiennya adalah M sama dengan negatif 3/4. Sama. Tinggal kalian pilih mana cara yang paling mudah, paling nyaman, paling enjoy, paling santai. Ya pokoknya paling simple lah, nggak usah dibuat pusing. Contoh berikutnya, maaf terlalu cepat, menggunakan ini kertas berpola, hanya ada garis PQR, red, blue, and green. Pernyataan pertama, gradien garis P 2/3, kedua gradien garis Q negatif 1, ketiga gradien garis R sama dengan 3/4. Mana yang benar? 1, 2, dan 3. Sekarang kita bahas. Caranya bagaimana? Kita buat segitiga siku-siku. Dari ujung dengan ujung. Dari ujung dengan ujung. Dari ujung dengan ujung. Garis P miring ke kanan. Berarti gradiennya pasti positif. Garis Q miring ke kiri. Berarti M-nya negatif. Garis R miring ke kanan berarti positif. Gradien adalah komponen Y dibagi komponen X, atau di sini pakai tegak dan datar. Tegak ini Y, datar ini X. Kita hitung ini 1, 2. Di sini 1, 2, 3. Berarti tegaknya 2, datarnya 3, M-nya 2/3. Kita cek betul nggak? Ternyata betul. Yang pertama P itu betul, gradiennya 2/3. Kita cek yang Q. Q-nya 1, 2, 3, 4. Tegaknya 4. Datarnya 1, 2, 3, 4. Berarti karena ke kiri, berarti kita tambahkan tanda negatif. 4 bagi 4, M-nya negatif 1. Kita cek. Pernyataan 2 betul. Sekarang kita cek yang R. R ini tegaknya 3, mendatarnya 5. Jadi gradiennya 3/5. Kita cek. Ternyata R 3/4, berarti pernyataan 3 salah. Yang betul 1 dan 2, berarti jawaban A. Berikutnya, persamaan garis lurus yang melalui satu titik atau 2 titik. Ini bisa dipakai dengan satu rumus. Rumusnya di bawah, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini dengan syarat harus ada titik A, X1, Y1, dan gradien M. M ini bisa dicari dari 2 koordinat yang berbeda. Kalau sama, nggak ketemu, 0, 0 semua.
Jadi dengan koordinat A, B dan C, D. Nanti akan ditunjukkan di video kedua. Contoh pertama, tentukan persamaan garis yang bergradian 3 dan melalui titik negatif 2, negatif 3. M-nya 3, X1, Y1 nya adalah negatif 2, negatif 3. Sehingga kita tulis rumusnya dulu. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. M-nya tadi 3, jelas. Y1 nya, nah ini kalian perhatikan, kalau nilainya negatif harus pakai tanda kurung. Jadi Y1 negatif 3, pakaikan tanda kurung. Karena apa? Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian yang X1 nilainya negatif 2, harus pakaikan tanda kurung. Kalau tidak negatif, tidak perlu, langsung saja. Ini negatif kali negatif plus 2. Sehingga kita peroleh Y tambah 3 sama dengan 3 kalikan X tambah 2. Kali silang. Y tambah 3 sama dengan 3X, 3 kali plus 2 menjadi plus 6. Sekarang kita ada dua model. Model Y sama dengan PX tambah R atau model AX tambah B sama dengan C. Untuk model yang pertama saja, kita pindah plus 3 ke kanan. Karena Y sudah sama dengan rumus, koefisiennya sudah 1, kita bentuk ke model 1 saja. Jadi negatif 3, sehingga Y sama dengan 3X tambah 6 kurang 3. Diperoleh Y sama dengan 3X tambah 3. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 3X tambah 3. Cukup mudah. Mudah bukan? Kalau belum jelas, silahkan nanti ditanyakan melalui WhatsApp group. Kemudian nanti silahkan kalian mengerjakan tugas, tidak banyak, waktunya juga cukup longgar. Kalau ada materi yang terdahulu yang belum jelas, belum selesai, ya diulangi lagi belajarnya. Kalau tugasnya belum selesai, dikerjakan, kemudian di-upload biar ada nilainya. Kemudian penjelasan materi kali ini bersumber dari internet, Google, website, dan blog, kemudian dari buku PSE Matematika kelas 8, dan dari catatan pribadi. Dan tidak lupa bahwa semua kredit yang timbul atau penghargaan sepenuhnya merupakan penghargaan penulis masing-masing. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video berikutnya. Selamat belajar, jangan pernah putus asa. Cobalah terus jika belum bisa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.